Lu tahu nggak sih, revolusi Iran yang udah kejadian puluhan tahun lalu ternyata masih ngebentuk peta politik dunia hari ini. Bahkan bisa dibilang beberapa konflik besar kayak krisis minyak, ketegangan Amerika versus Timur Tengah, sampai isu agama di dunia, itu salah satu akarnya dari revolusi ini. Penasaran? Yuk kita bedah. Tapi siap-siap, ini topik panas. Jangan baper ya. Oke, kita flashback dulu ke tahun 1979. Waktu itu, rakyat Iran ngamuk besar-besaran. Rajanya, Shah Muhammad Reza Pahlavi, dianggap terlalu dekat sama Barat, ngejual sumber daya negaranya, dan makin ngejauh dari nilai-nilai agama dan tradisi Iran. Kondisi rakyat waktu itu, ketimpangan sosial makin parah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Pemerintah otoriter, polisi rahasia Safak brutal banget, dan suara rakyat dibungkam. Muncullah Ayatollah Khomeini, seorang ulama Syiah karismatik yang bersuara lantang ngelawan rezim Syah. Walau sempat diasingkan ke luar negeri, suara Khomeini tetap nyampe ke Iran lewat kaset ceramah dan tulisan. Akhirnya, demo besar-besaran pecah di mana-mana, tentara dikerahin, korban berjatuhan. Sampai puncaknya, Januari 1979, Syah kabur dari Iran. Dan Februari 1979, Khomeini balik ke Iran disambut jutaan orang. Lahirlah Republik Islam Iran, negara yang berbasis agama, lawan budaya Barat, dan mulai bersikap anti-Amerika. Nah, ini dia yang jarang orang sadarin. Revolusi Iran bukan cuma soal ganti pemimpin, tapi efeknya kemana-mana, bahkan sampai ke hidup kita sekarang. Permusuhan Iran versus Amerika. Dari dulu sampai sekarang, hubungan Iran sama Amerika itu kayak Tom and Jerry, musuhan terus. Sanksi ekonomi, sabotase, sampai ancaman perang bayangan terus terjadi. Contohnya, Iran dituduh ngembangin senjata nuklir, Amerika ngamuk, Israel ikut panas. Krisis minyak dan dampaknya ke ekonomi dunia. Iran itu salah satu negara penghasil minyak terbesar. Tiap kali Iran ribut sama Barat, harga minyak dunia ikut naik. Dan lo tahu kan, kalau harga minyak naik, bensin di SPBU ikut naik, ongkos transportasi naik, harga kebutuhan pokok ikut melonjak. Radikalisme dan konflik agama. Revolusi Iran jadi inspirasi buat banyak gerakan Islam di dunia. Ada yang positif kayak gerakan sosial, ada juga yang negatif kayak kelompok ekstrim yang militan. Konflik Sunni versus Syiah makin panas, terutama di Timur Tengah. Proxy war di Timur Tengah. Banyak konflik di Suriah, Yaman, Irak, itu sebenarnya perang nggak langsung antara Iran lawan Arab Saudi, Amerika dan sekutunya. Iran dukung kelompok Syiah, Saudi dukung Sunni, ujung-ujungnya rakyat sipil jadi korban. Nah, ini yang paling seru buat dibahas. Menurut lo, Iran itu sebenarnya korban atau provokator? Di satu sisi, Iran kelihatan kayak pemberani, lawan dominasi Barat, berani ngejaga kedaulatan, dan tetap pegang budaya sendiri. Buat sebagian orang ini keren, simbol perlawanan negara kecil ke negara adidaya. Tapi di sisi lain, Iran juga dibilang biang kerok, nyebarin pengaruh lewat milisi-milisi bersenjata di Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, dukung kelompok-kelompok yang bikin kawasan Timur Tengah gak pernah adem. Bahkan, banyak teori konspirasi bilang revolusi Iran ini sebenarnya udah dirancang. Ada tangan-tangan besar di balik layar yang pengen Timur Tengah terus ribut. Alasannya, biar bisnis senjata jalan, minyak tetap dikontrol, dan politik global gak pernah stabil. Lo percaya? Atau menurut lo itu cuma teori doang? Komentar di bawah ya.
Lo lihat berita, Iran masih jadi topik utama. Iran disanksi ekonomi berat sama Amerika. Ancaman perang Iran-Israel makin panas. Program nuklir Iran bikin Barat waspada. Ketegangan di Selat Hormuz, jalur minyak dunia selalu jadi ancaman. Bahkan konflik Ukraina-Rusia pun nyambung ke sini. Iran dituduh suplai drone ke Rusia. Jadi, revolusi Iran itu kayak efek domino, ngaruh terus sampai sekarang. Intinya, revolusi Iran ngajarin kita beberapa hal. Jangan remehin kekuatan rakyat kalau udah muak. Politik global itu ribet, selalu ada kepentingan di balik layar. Isu agama, minyak, dan kekuasaan itu kombinasi yang berbahaya. Sejarah selalu nyambung ke situasi zaman sekarang. Makanya penting banget kita melek sejarah, biar nggak gampang dibodohin media atau ditipu politikus. Jadi guys, revolusi Iran itu bukan cuma cerita masa lalu. Ini masih relevan, nyambung ke politik dunia, ekonomi, sampai harga bensin yang lo rasain hari ini. Menurut lo, revolusi Iran lebih banyak sisi positifnya atau negatifnya? Iran itu pemberani atau biang kerok? Dan lo percaya nggak kalau Timur Tengah emang sengaja dibikin ribut biar ada yang diuntungin? Tulis opini lo di kolom komentar, bebas, yang penting tetap sopan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng. Karena di channel ini kita bakal terus bahas topik panas, sejarah kelam, dan konspirasi dunia yang jarang orang berani kupas. See you di video berikutnya.